Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan adab dalam segala aspek kehidupan. Bahkan termasuk bagaimana manusia memperlakukan hewan. Tidak semua hewan boleh kita pelihara, karena ada sebagian hewan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipelihara, baik karena bahayanya, najisnya, atau dampak negatif lain terhadap lingkungan dan akhlak manusia. Maka, dalam kesempatan ini, kita akan membahas 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan dalam memilih hewan untuk dipelihara di dalam rumah. Yang pertama, ular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh ular yang masuk ke dalam rumah, karena ular termasuk hewan yang berbahaya dan bisa mematikan. Dalam hadis disebutkan, 5 binatang yang semuanya jahat dan boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Ialah ular, tikus, anjing buas, burung raja wali, dan kalajengking. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ular bukan hanya berbahaya karena bisanya, tapi juga sering menjadi sarana gangguan jin atau setan. Karena itu, Islam melarang kita memelihara ular, bahkan jika alasan utamanya adalah hobi atau koleksi. Yang kedua, babi. Babi adalah hewan yang najis dan diharamkan secara mutlak dalam Islam. Bukan hanya untuk dikonsumsi, tapi juga untuk dipelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Babi tergolong hewan yang kotor, menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit, dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebersihan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Maka haram hukumnya memelihara babi dalam bentuk apapun, bahkan sekalipun tidak untuk dikonsumsi. Yang ketiga, anjing, kecuali untuk fungsi tertentu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa memelihara anjing, maka pahalanya berkurang setiap hari sebesar 1 qirot, kecuali anjing untuk menjaga ternak atau pertanian. Hadis riwayat Muslim. Anjing termasuk hewan yang air liurnya najis berat dan bisa membawa penyakit jika tidak dipelihara dengan baik. Maka Islam melarang memelihara anjing untuk alasan hiburan atau kesenangan semata, namun memperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk menjaga ladang, untuk berburu, atau untuk menjaga rumah. Namun, tetap harus memperhatikan hukum najisnya dan tidak menyentuh air liurnya tanpa sebab. Yang keempat, burung gagak. Gagak yang dimaksud adalah gagak yang putih di bagian punggung dan perutnya. Gagak tersebut tidak boleh dipelihara dalam Islam. Hal ini sesuai hadis riwayat Imam Syafi'i bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Hikmah dari tidak memelihara gagak ialah bukan termasuk hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Yang kelima, burung elang dan burung pemangsa lainnya.
Dalam Islam, hewan buas yang memiliki taring dan burung yang memiliki cakar tajam diharamkan untuk dimakan dan tidak disunahkan dipelihara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Hadis riwayat Muslim. Burung seperti elang, raja wali, atau burung hantu termasuk dalam kategori ini karena bersifat predator dan tidak cocok untuk dipelihara. Yang keenam, kalajengking dan hewan berbisa lain. Dalam hadis disebutkan bahwa kalajengking adalah hewan yang jahat yang boleh dibunuh dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperbolehkan membunuh kalajengking di tanah haram. Hadis riwayat Muslim. Hewan ini sangat berbahaya, bisa menyengat dan menyebabkan kematian. Karena itu, Islam melarang memelihara kalajengking. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang menempatkan semua ciptaan Allah pada tempatnya. Ada hewan yang kita boleh pelihara, dan ada pula hewan yang dilarang dipelihara karena alasan yang syar'i, maupun kesehatan dan keselamatan. Tujuan larangan ini bukan untuk membenci makhluk Allah, tetapi untuk menjaga akidah, akhlak, dan keselamatan kita sebagai umat Islam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan dan keburukan. Maka jagalah lingkunganmu, termasuk dalam memilih hewan yang boleh dipelihara. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, dan keluarga yang selalu dijauhkan dari gangguan jin, sihir, dan penyakit. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.